Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data. Salah satunya adalah data soal retail sales dari Inggris ya, jam 2 sore nanti, dan malam harinya itu akan ada Presiden Jerome Powell atau Chairman Jerome Powell yang juga bakalan speech, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pidato lanjutan daripada keputusan suku bunga yang sudah dilakukan di perdagangan kemarin, teman-teman. Dini hari kemarin Fed resmi mempertahankan suku bunga di 5,5% dengan statement yang dovish, di mana Jerome Powell sudah berbicara terkait dengan penurunan suku bunga yang akan berpotensi terjadi 3 kali pada tahun ini. Kemudian kemarin juga dapat beberapa rilis data terkait dengan inisial jobless claim dari Amerika Serikat, yang mana ini bagus kelihatannya buat perekonomian. Kemudian juga dari data penjualan rumah lama juga mengalami kenaikan ya. Jadi kemarin karena data dari Amerika Serikat bagus, pergerakan dari dolar kemarin sempat ada kenaikan teman-teman 0,6%, dan ini memberikan tekanan pada market kripto, namun memberikan kenaikan kepada saham Amerika Serikat dan juga XAU karena kondisi dari perekonomian yang masih strong, teman-teman. Jadi yaitu impact-nya terhadap pergerakan dari market, dan kita akan langsung masuk ke pembahasan yang kemarin. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan ya terkait dengan narasi dari Jerome Powell kemarin. Jadi pada intinya adalah penurunan suku bunga itu berpotensi terjadi di tahun ini, yang berarti adalah suku bunga sudah berada dalam puncak teman-teman di kisaran 5,5%. Selama ini sudah dipertahankan 5 kali berturut-turut. Dan sekarang dari The Fed sendiri masih pengen melihat inflasi turun bergerak ke 2%. Ya, jadi perjuangan melawan inflasi itu belum berakhir. So, kita mungkin akan bisa melihat beberapa data ekonomi ke depannya yang mungkin akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan dari bank sentral. Teman-teman, sebagai tambahan informasi, kemarin kan Ethereum itu mendapatkan penyelidikan, ya, beritanya mendapatkan penyelidikan dari otoritas Amerika Serikat terkait dengan semacam peluang untuk ada tindak kejahatan, teman-teman, dalam tubuh Ethereum. Selain itu juga beritanya kemarin ada SEC yang dikabarkan itu kembali melaporkan Ethereum sebagai sebuah sekuritas yang tidak terdaftar. Jadi inkonsistensi sikap dari SEC ini bikin publik bertanya-tanya. Padahal dulu terang-terangan dari Gary Gensler sendiri itu sudah mengatakan bahwa Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash itu bukanlah sebuah sekuritas. Namun sekarang kembali berbalik menyerang Ethereum. Ada apa nih? Kenapa bisa seperti ini, ya kan? Jadi saat ini pemilik dari token Ethereum tampaknya lagi was-was, teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih mana-mana aja ya, teman-teman. Jadi sekali lagi disinformasi Ethereum sambil menunggu keputusan tentang ETP/ETH. Mari kita bahas beberapa fakta dasar tentang Ethereum. Jutaan Amerika sudah memegang Ethereum dan sangat penting bagi kripto sejak peluncurannya di tahun 2015. ETH adalah komoditas, bukan sekuritas. SEC baru aja menentukan posisinya belakangan, teman-teman, yang kembali menuduh bahwa Ethereum merupakan sebuah sekuritas yang tidak terdaftar. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan yang menurut saya cukup blunder sih dari Gary Gensler sendiri terkait dengan masalah tersebut. Dan satu hal yang juga menjadi salah satu narasi yang kurang begitu baik buat Ethereum adalah menurunnya kepercayaan dari publik terhadap peluncuran dari ETF Ethereum. Saat ini Grayscale Ethereum Trust ini adalah produk investasi ETF milik Grayscale ya, yang punya leverage, yang pakai leverage itu dikabarkan sudah drop sampai 20%, teman-teman. Dan sekarang kita mungkin masih akan melihat potensi kepanikan yang terjadi pada market ini.
Jadi sebenarnya dari Grayscale sendiri sudah punya produk, ETF ya sebelumnya, tapi ETF-nya ini bukan ETF spot. Ini ETF yang ada leverage, teman-teman. Dan kita masih waiting, kita masih sedang menunggu tentang keputusan yang akan diambil ke depannya, kalau nggak salah bulan Mei, terkait dengan ETF, spot dari Ethereum, teman-teman. Dan banyak publik yang meragukan bahwa ini bakalan berhasil. Pada tanggal 6 Februari, ini seorang developer dari Ethereum ya teman-teman atau data research dari Neroid dan juga Paritos itu mengirimkan transaksi di Sepolia dan menemukan bugs yang mungkin terjadi pada mainnet. Bugs ini segera diperbaiki dengan klien di klien dan sekarang sudah normal teman-teman. Setelah pembaruan dari Denkan Upgrade akhirnya mengungkapkan masalah tersebut sudah berhasil diselesaikan. Jadi sudah benar update yang dilakukan oleh Ethereum kemarin terkait dengan Denkan Upgrade sehingga bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada upgrade sebelumnya, teman-teman. Vitalik Buterin nggak mau pusingin terkait dengan SEC yang menuduh mereka sebagai sekuritas. Kemarin Vitalik Buterin membahas tentang resiko sentralisasi staking Ethereum di Taipei, Taiwan, teman-teman. Menekankan bahwa Lido, Coinbase, dan juga Binance itu memiliki bagian yang positif ya, dan juga memperkenalkan gagasan tentang rainbow staking, sebuah kerangka konseptual yang memungkinkan penyedia layanan protokol, baik solo ataupun profesional untuk berpartisipasi secara maksimal dalam menu layanan protokol yang berbeda, teman-teman. Jadi Vitalik Buterin kemarin sudah ada di Taipei dan dia mempresentasikan tentang uh, staking fitur yang dimiliki oleh Ethereum. Jadi nggak terlalu ambil pusing terkait dengan pernyataan Gary Gensler. Kemarin berita positif datang dari narasi token RWA, karena BlackRock baru aja, mengumumkan tentang pembuatan fund mereka, teman-teman. The asset management giant also made strategic investment in asset tokenization company. Jadi ini berita yang bagus buat narasi token RWA. Kemarin saya naik, 40% di Ondo Finance, teman-teman, jadi cuan. Ya, jadi itulah teman-teman, karena tokenisasi itu bakalan menjadi narasi yang bagus di tahun ini. Saya rasa RWA yang kita udah bahas dari beberapa bulan kemarin itu bakalan bisa menjadi narasi yang sangat-sangat seksi untuk diperhatikan, teman-teman. RWA itu nggak melulu tentang tokenisasi aset-aset real digital kayak gold ataupun kayak apa namanya, obligasi Amerika Serikat ya. Tapi sekarang udah ada carbon credit lah, ada apa namanya, komoditi-komoditi yang lain yang juga sudah bisa ditokenisasi. Jadi ini narasi yang bagus, teman-teman, di mana, bakalan sangat-sangat, besar ekosistem RWA yang akan dibikin, teman-teman. Ini sedang proses penggarapan ya, dan kemungkinan baru bakalan rame, ataupun selesai proyek-proyeknya di tahun 2025 ke depan, teman-teman. Jadi ini masih dalam proses sebenarnya. Jadi RWA masih awal ya, narasi yang masih cukup awal. Jadi BlackRock, kemarin dikatakan dia membuat salah satu, tokenized asset fund yang bernama BUID. Jadi, dengan investasi sekitar 5 juta US dollar, teman-teman. Jadi ini sebuah berita yang bagus tentunya untuk narasi RWA, dan tentunya akan terus diaplikasikan kepada tradisional market melakukan tokenisasi. Kemudian sekilas kita bahas terkait dengan narasi-narasi yang ada di luar, teman-teman. Saat ini keuntungan yang didapat oleh Korea Utara dari hasil staking itu lumayan besar katanya. Serangan dunia maya di Korea Utara menyumbang setengah dari pendapatan uang mata uang asing dari Korea Utara, teman-teman. Jadi Korea Utara ini terkenal dengan hacker-nya yang canggih ya, Lazarus salah satu nama yang mana seringkali mengguncang, teman-teman, di mana ketika hacker ini beraksi, maka akan ada banyak sekali perusahaan kripto atau altcoin yang kena dampak, teman-teman. Dan dikabarkan pemerintah dari Korea Utara sendiri sudah mendapatkan dana yang sangat besar dari hasil hasil hacker tersebut ya, hasil kejahatan cyber yang mereka lakukan. Dan tentunya dengan
Dengan kejadian yang seperti ini, ya pemegang kripto juga was-was terkait dengan potensial hacking yang berpotensi terjadi. Kemudian teman-teman, OKX dikabarkan bakalan menutup, perdagangannya tanggal 30 April ya, disebabkan karena regulasi di, India cukup ketat dan OKX salah satu platform yang belum mendapatkan license di sana dan tentunya dia akan mundur secara bertahap, teman-teman. Jadi ini bakalan menjadi salah satu penurunan jumlah user dari OKX ya. Jadi OKX sudah mundur. Sebelumnya kalau nggak salah OKX juga ditekan di Uni Eropa di mana dia mencabut pair dari USDT dan hanya pakai pair dari euro saja. Oke, kemudian berita yang lain ini datang dari X. Twitter, teman-teman, telah menerima lisensi pengiriman uang layanan pembayaran di 22 negara bagian Amerika Serikat. Elon benar-benar membuat aplikasi semuanya. Jadi ini berita yang bagus buat Twitter yang mana sudah melakukan apa ya, membuka pintu masuk teman-teman untuk masuknya pembayaran berupa digital currency, which is ini ya kripto tentunya. Jadi kita akan tunggu ke depannya bagaimana revolusi dari platform Twitter ini, apakah bakalan tersedia wallet yang kita bisa pakai teman-teman di aplikasi dari Twitter ya, atau wallet yang kompatibel lebih tepatnya. Kemudian berita datang dari FTX. Ini adalah exchange yang sudah bangkrut, teman-teman, lagi dalam proses likuidasi. Ya, dikabarkan dari kasus tersebut, dari government Amerika Serikat itu berpeluang untuk klaim sekitar 3 sampai 5 miliar US dollar. Itu akan masuk ke rekening pemerintah Amerika Serikat terkait dengan kasus FTX. Gede juga ya, teman-teman, dana yang diperoleh dari kebangkrutan FTX, teman-teman. Jadi ini dikabarkan akan ada aset dari FTX Estate ya, properti milik FTX yang bakalan dilelang gitu, dijual, teman-teman. Jadi intinya keuntungan tersebut akan diambil oleh pemerintah Amerika Serikat, disita. Ya seneng ya jadi pemerintah. Kemudian ada sebuah riset dari salah satu ya tukang riset, teman-teman, terkait dengan Apple yang saat ini dikabarkan itu mendekati Solana ini mendekati Apple di industri kripto. Jadi Solana ini adalah Apple-nya industri kripto, teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena sama-sama perusahaan teknologi. Solana juga bikin HP ya kemarin, Solana Saga yang cukup ramai juga, teman-teman. Dan ini digadang-gadang bisa menjadi salah satu perusahaan ya, jadi yang sangat-sangat maju pesat di bidang teknologi, teman-teman. Apalagi dengan berkembangnya industri Web3 yang menggunakan blockchain sebagai salah satu teknologinya, teman-teman. Dan ini bisa saja merevolusi penggunaan yang namanya smartphone yang awalnya memang benar-benar Web2, sekarang kita akan transform berpindah ke Web3. Jadi ini lagi dalam proses. Solana menarik ya di tahun ini, teman-teman. Kemudian dari Polygon ini dikabarkan meluncurkan sebuah app Launchpad terbaru, teman-teman, yang dilengkapi dengan alat command line interface untuk menyederhanakan pengembangan di apps. Jadi pemula dapat melakukan pengembangan dengan keuntungan seperti pengaturan lingkungan yang otomatis, integrasi front-end, dan juga smart contract yang mulus, penerapan yang disederhanakan pada satu perintah. Jadi ini sebuah upgrade yang dilakukan dari jaringan dari Polygon. Itu saja menarik untuk Polygon, teman-teman. Kemarin kita sudah melakukan undian airdrop dari CoinEx ya. Kita udah bagikan total 6 orang udah menerima, tinggal 4 orang lagi, teman-teman, yang belum menerima hadiahnya. Jadi buat teman-teman yang mau dapat informasi, yang udah ikutan campaign atau event dari airdrop tersebut, bisa langsung cek video yang ini ya di channel kita, teman-teman. Silahkan dicek, siapa tahu nama kalian masuk. Dan aku juga sudah informasikan sih di komunitas Telegram. Jadi teman-teman kalau ada yang ketinggalan, teman-teman bisa cek di Telegram kita. Ini nama-namanya sudah aku posting di sini. Dan aku udah hubungi beberapa, 6 orang udah berhasil didistribusikan, tinggal 4 orang lagi karena belum online. List online.
Oke gitu, kita akan lihat gimana pergerakan dari Bitcoin. Pergerakan Bitcoin kemarin ada tekanan, indeks dolar mengalami kenaikan tipis, kemudian Bitcoin kembali melanjutkan koreksi setelah kemarin sempat melanjutkan, setelah kemarin berhasil mengalami kenaikan. Volume perdagangan dari Bitcoin overall bagus, ya, ditunjang juga sama pergerakan smart money yang kemarin ada kenaikan. Tapi hari ini smart money-nya turun balik, teman-teman. Jadi Bitcoin masih dalam tahap koreksi untuk sekarang. Kemarin volume smart money-nya sempat ada naik tapi nggak terlalu signifikan. Ya, pergerakan Bitcoin masih akan kecenderungan mengalami fase koreksi. Ada beberapa koin kemarin yang cukup bagus kenaikannya, yaitu ada Kaspa, Ondo Finance kemarin juga naik. Kemudian aku perhatikan XRP juga ada sedikit kenaikan ya hari ini, 4%. Lalu ada Manta, IT, dan juga beberapa koin lain sih mungkin yang nggak semua bisa aku sebutkan, teman-teman. Dan dari Bitcoin sendiri untuk saat ini dia masih struggle ketahan di area support kisaran $64. Menurut saya untuk minggu ini bakalan cukup penting ya untuk kita lihat closing-nya seperti apa. Karena kan di minggu kemarin kita dapat satu candle, spinning top yang tentunya bisa menjadi salah satu indikasi pembalikan arah terhadap market. Jadi kalau minggu ini kita closing-nya merah, bisa jadi kita bakalan lanjut koreksi dalam jangka waktu pendek, teman-teman. Jadi udah mulai ada muncul sinyal-sinyal koreksi yang terjadi pada market. Tapi itu semua baru kita tahu ketika benar-benar mendapatkan closing time frame weekly-nya. Sementara kalau dari time frame daily, overall sih bagus ya kenaikan yang terjadi pada Bitcoin kemarin, teman-teman. Tapi itu masih belum cukup untuk membuat Bitcoin bisa bertahan di atas level 66 ribuan something, teman-teman. Dan sekarang posisi Bitcoin lagi atau masih dalam tahap koreksi. Kalau harapan saya sih dia bisa nutup di kisaran level 55 ribuan ya, untuk jangka waktu beberapa minggu ke depannya. Itu sih kalau dari Bitcoin, dari time frame 4 jam, overall pergerakan Bitcoin juga masih cenderung berusaha buat bertahan, teman-teman. Ini dia lagi ketahan di trendline ya, di trendline di kisaran support 64.500, dan bila mana support ini bisa menahan pergerakan Bitcoin ya kemungkinan pergerakannya masih bisa untuk mantul. Tapi kalau aku perhatikan dari smart money-nya ini nggak menarik sama sekali sih. Jadi smart money-nya turun drastis ya, teman-teman. Jadi potensial buat korektif pada Bitcoin masih akan bisa terjadi. Sekilas saja buat Ethereum yang mana kena FUD, kena serangan apa banyak ya, teman-teman. Ethereum, bergerak ada retracement sebentar kemarin, tapi ini nggak ditunjang sama smart money. Jadi agaknya ya kenaikan yang terjadi kemarin itu bisa jadi hanya buat, nge-liquid orang-orang yang nge-short, teman-teman, sebelum akhirnya ya potensial untuk kembali, Ethereum, melanjutkan tahap koreksi jangka pendeknya. Itu sih mungkin beberapa koin bakalan lawan arus hari ini. Jadi hati-hati aja karena masih akan ada data atau speech dari Jerome Powell terkait dengan statement, perekonomian ya di bulan ke depannya, teman-teman. Jadi tetap waspada sama volatilitas. Gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.